datang di Kabupaten Tanah Datar yang merupakan daerah luhak dalam sejarah adat Minangkabau. Di daerah ini terdapat banyak aset, situs, serta peninggalan-peninggalan adat dan budaya Minangkabau, seperti batu batikam, sebagai bukti sejarah perselisihan paham antara Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatian Sabata. Selain itu, juga terdapat peninggalan sejarah lainnya, seperti Balai Ruang Sari, dan Batu Basure, serta yang tak kalah pentingnya objek wisata yang merupakan ciri khas dari daerah ini, yaitu Istana Basa Pagaruyang. Jadi tak khayal kiranya kalau daerah ini dijuluki sebagai kota budaya. Anak-anak sebagai generasi muda adalah bunga bangsa yang mempunyai peran penting sebagai penerus budaya. Filem dokumenter ini berjudul Anak Minangkabau dalam Pergelutan Zaman. Anak Minangkabau berada di antara persimpangan jalan. Memilih melekatkan diri di identitas Minang atau meninggalkannya dan beralih kepada identitas modern. Identitas Minang tersebut meliputi permainan, bahasa, agama, serta sistem sosial. Tim kami mengunjungi Negari Bendang, Kecamatan Rabatan untuk melihat aktivitas anak-anak di sana. Bebaskan mimpimu di angkasa. Terlihat sekelompok anak-anak sedang berjalan mencari daun kelapa yang akan digunakan untuk membuat pupuk daun kelapa. Wajah mereka memancarkan kegembiraan, keceriaan, dan kesenangan sebagaimana layaknya anak-anak desa. Anak yang kuat memanjat pohon untuk mengambil daun-daun, sedangkan yang di bawah memberi semangat kepada yang memanjat pohon. Sistem kebersamaan adalah satu hal yang melekat erat dalam kompleksitas budaya Minangkabau, seperti yang anak-anak tersebut lakukan. Dalam budaya Minang, sejak kecil mereka telah diajar untuk sapikuah sajinjang dengan sesama mereka. Yang nantinya akan mempererat kebersamaan mereka. Dengan memanfaatkan daun kelapa itu, tersirat makna bahwa alam adalah sahabat, bukan lawan, sebagaimana ungkapan alam tak kambang jadi guru. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan setelah memperoleh daun kelapa, mereka pun menuju rumah untuk bersiap-siap membuat pupuk daun kelapa. Laskar pelangi takkan terikat. Akhirnya proses membuat pupuk pun dimulai. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, mereka melepaskan daun dari lidinya. Kemudian daun dipotong
Lalu daun digulung hingga menyerupai kerucut. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Akhirnya salah seorang anak pun menyelesaikan pupuknya, dan anak-anak yang lain semakin bersemangat untuk mengerjakan pupuknya. Mereka menyelesaikan pupuknya dengan penuh kegembiraan yang dapat dilihat dari raut wajah mereka. Menarilah dan terus tertawa walau bersyukurlah pada yang kuasa. Setelah semua anak menyelesaikan pupuk mereka, mereka pun membuat suatu konser pupuk daun kelapa. Pupuk yang memiliki kualitas yang bagus adalah pupuk yang memiliki suara yang nyaring. Konser ini membuat mereka menjadi sangat gembira dan menciptakan suasana yang hangat serta menyenangkan. Permainan selanjutnya adalah kasti Jawa. Sebelum bermain, mereka melakukan kuis untuk menentukan urutan dalam permainan. Anak yang menang mendapatkan giliran untuk bermain lebih dahulu. Di sini mereka diuji sportivitasnya. Sebagaimana ungkapan adat bunyi, lahia jobatin seukuran isi kulit umpama lahia. Pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan Dalam permainan ini, disusun beberapa pecahan keramik yang akan dilempar oleh anak-anak tersebut. Setelah lemparan bola dari anak-anak tersebut mengenai tumpukan keramik, maka anak-anak yang lain berlari untuk menghindari lemparan bola. Bagi mereka yang terkena lemparan bola, mereka wajib menggantikan temannya untuk menjaga tumpukan keramik. Secara tak langsung, permainan ini mengandung makna untuk selalu berjuang dan bersabar. pelangi takkan terikat waktu. Dan permainan penutup mereka adalah tarompa tempurung. Mereka menggunakan tempurung sebagai pengganti sendal. Bagi mereka, jatuh tidak masalah. Di sini mereka berusaha untuk menaklukkan tantangan untuk sampai ke garis finish terlebih dahulu. Permainan ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa sebesar apapun tantangan yang mereka terima, mereka akan dapat melewatinya dengan mudah jika mereka bersungguh-sungguh dan penuh usaha. Selain permainan tradisional, unsur budaya lainnya adalah keagamaan. Dapat dilihat bahwa anak-anak ini juga senang dengan kegiatan agama, seperti didikan subuh yang mereka lakukan setiap minggu pagi. Selain siraman rohani, mereka juga menampilkan sisi estetika mereka dengan nasyid. Ini merupakan salah satu keikutsertaan mereka dalam falsafah adat basandi sarak basandi kitabullah. Tempatku mengeluh, tempatku mengeluh, Identitas lain yang tidak bisa dilepaskan dari budaya Minangkabau adalah kesenian randai. Dalam randai ini dikembangkan jiwa seni, jiwa kebersamaan serta pemahaman mereka akan budaya Minangkabau melalui kabar yang disampaikan. Namun sayangnya, saat ini pertunjukan randai
hanya dijadikan sebagai formalitas untuk pengambilan nilai sekolah semata. Karena semakin hari semakin banyak anak Minangkabau yang memilih drama modern daripada pertunjukan randai. Ampunkan denai sana saudara aro de anak balahan diri. Padahal, jika dihayati lebih dalam, banyak kesan moral yang disampaikan kepada anak Minangkabau mengenai bagaimana kedudukan mereka dalam budaya Minangkabau. Sehingga dengan begitu, diharapkan mereka tak lepas dari akar budaya mereka, yakni budaya Minangkabau. Tapi sayangnya, dari hari ke hari, budaya Minangkabau semakin terlupakan. Dengan datangnya budaya luar, budaya Minangkabau kian hari kian terpinggirkan. Dewasa ini, semakin banyak anak Minangkabau yang tercerabut dari budaya ibunya. Dengan meluasnya pengaruh internet, memberikan dua mata pisau terhadap anak-anak Minangkabau. Atau dalam kata lain, internet memiliki sisi positif sekaligus sisi negatif. Salah satu yang digandrungi anak-anak adalah game online. Permainan ini masuk berbarengan dengan kemajuan ICT. Namun, permainan ini juga mempunyai dampak negatif. Bila tidak terkontrol, dapat melalaikan tugas anak-anak, sehingga mereka lupakan waktu belajar, makan, ibadah, dan sebagainya. Ironisnya lagi, anak-anak yang seharusnya belum pantas untuk menyerap makna dari sebuah teknologi dapat dengan mudah main di warung-warung internet. Memang tidak dapat kita pungkiri, dengan perkembangan teknologi seperti ini dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu mereka. Namun di sisi lain, kita juga tidak bisa berkilah. Dengan masuknya arus ini, membuat batas-batas yang sebelumnya dianggap tabu menjadi lumrah untuk dilakukan. Dapat kita lihat di warung-warung internet. Anak-anak dalam budaya Minangkabau yang sebelumnya diajarkan untuk meningkatkan nilai kebersamaan, namun dengan masuknya arus teknologi ini, mereka semakin individualistis, yang berarti menghilangkan nilai sosial kebersamaan di antara mereka. Jika dahulu, waktu malam hari digunakan oleh anak-anak Minangkabau untuk pergi mengaji ke surau, untuk menuntut ilmu dari para guru-guru mengaji mereka. Namun belakangan ini, tradisi tersebut telah bergeser. Bagi anak-anak sekarang, waktu di malam hari adalah saatnya untuk pergi ke warung-warung internet dan mendalami ilmu game online. Dengan teman-teman mereka, mereka dapat dengan leluasa untuk mengakses internet secara bebas, tanpa kontrol dari siapapun, bahkan orang tua sekalipun. Padahal pemerintah daerah telah menetapkan sebuah peraturan daerah mengenai warung internet di Kabupaten Tanah Datar. Sungguh hal ini sangat disayangkan, karena hal ini dapat menurunkan pemahaman budaya anak Minangkabau. Dapat kita bayangkan ke depannya, jika kebanyakan anak-anak Minang sudah lupa akan budaya aslinya, bagaimana dan kepada siapakah budaya ini diwariskan?
Akankah anak sebagai pewaris utama budaya asli Minangkabau tidak mampu untuk berkutik di hempas arus perkembangan teknologi? Manakah yang akan kita pilih? Budaya tradisional dengan segala corak kebersamaannya yang meningkatkan nilai-nilai sosial anak dalam lingkungan pergaulannya, atau aspek keagamaannya yang mengarahkan mereka untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Serta sebagai aksi nyata, adat basandi syarak basandi kitabullah, atau aspek estetika seni yang meningkatkan pemahaman mereka akan budaya induk mereka sendiri, yakni budaya Minangkabau. Atau budaya luar yang mampu memberikan wawasan lebih luas kepada anak-anak Minangkabau. Memang kita tidak dapat menghitam putihkan keduanya, karena masing-masing budaya memiliki sisi positif dan sisi negatif. Namun kita harus dapat memilah dengan baik. Jangan sampai kita larut dengan budaya luar, tetapi kita tidak sadar budaya asli kita dari hari ke hari semakin pudar di gerus zaman. Disinilah peran semua unsur adat untuk menjalankan fungsi kontrolnya diperlukan. Kita semua tentunya berharap budaya tradisional Minangkabau tidak akan pernah lepas sebagai identitas anak-anak Minangkabau.